Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 hari ini akan membahas soal tentang neraca yang beranggotakan Gaby Patricia Jovanda dan saya Sherly Raisa. Baiklah, PT Jaya Abadi adalah sebuah produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta. Berkaitan dengan proses penyusunan anggaran neraca perusahaan tersebut, untuk akhir tahun 2020, tim penyusun anggaran perusahaan tersebut mengumpulkan berbagai data berikut. PT Jaya Abadi untuk neraca tahun 2019. Kas 1 miliar 625 juta, piutang usaha 550 juta, perlengkapan kantor 4 juta, persediaan bahan baku 200 juta, persediaan bahan barang jadi 150 juta, aktiva tetap 1 miliar 200 juta, dan total aktiva 3 miliar 729 juta. Utang usaha 600 juta, utang bank 700 juta, modal saham 2 miliar, laba ditahan 429 juta, total ekuitas 2 miliar 429 juta, dengan total pasifa 3 miliar 729 juta. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Gaby Patricia. Saudara Gaby, saya persilahkan. Selanjutnya diketahui A. Diperkirakan perusahaan akan melakukan penjualan secara kredit sebesar 1 miliar sepanjang tahun 2020. B. Sedangkan jumlah piutang yang akan diterima sepanjang tahun 2020 diperkirakan sebesar 700 juta. C. Perusahaan merencanakan pembelian perlengkapan kantor pada tahun 2020 sebesar 40 juta. D. Diperkirakan perlengkapan kantor yang akan digunakan sepanjang tahun 2020 sebesar 36 juta. E. Berkaitan dengan aktiva tetap perusahaan, direncanakan 4 unit kendaraan perusahaan akan dijual dengan harga taksiran sebesar 75 juta per unit. Pada tahun 2020, perusahaan merencanakan membeli 5 unit kendaraan baru seharga 150 juta. Perusahaan merencanakan membeli 10 unit komputer baru seharga 6 juta per unit dan 10 unit printer baru seharga 1.500.000 per unit. Perusahaan juga merencanakan membeli 10 set meja tulis dan kursi dengan taksiran harga sebesar 2 juta per set. Di samping itu, F. Pada tahun 2020, perusahaan merencanakan membeli 5 unit kendaraan baru seharga 150 juta. Perusahaan merencanakan 10 unit komputer baru seharga 6 juta per unit dan 10 unit printer baru seharga 1.500.000 per unit. Perusahaan juga merencanakan membeli 10 set meja tulis dan kursi dengan taksiran harga sebesar 2 juta per set. Di samping itu, dari seluruh pembelian aktiva tetap yang direncanakan, sebanyak 400 juta direncanakan akan dibayar pada tahun 2021. G. Perusahaan merencanakan melakukan pembelian bahan baku secara kredit di sepanjang tahun 2020 sebesar 800 juta. H. Sementara itu, utang usaha yang direncanakan akan dibayar pada tahun 2020 adalah sebesar 550 juta. I. Perusahaan merencanakan membayar utang bank sebesar 200 juta pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, perusahaan tidak merencanakan untuk menambah utang bank. J. Perusahaan merencanakan akan membagikan dividen sebesar 350 juta. K. Biaya produksi yang akan dikeluarkan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut. 1. Biaya pemakaian bahan baku sebesar 300 juta. 2. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 80 juta. 3. Biaya overhead pabrik sebesar 170 juta. Dari seluruh biaya overhead pabrik tersebut, diperkirakan sebesar 25 juta merupakan biaya penyusutan aktiva tetap. L. Biaya operasional yang dikeluarkan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut. 1. Biaya pemasaran sebesar 300 juta. 2. Biaya administrasi dan umum sebesar 80 juta. Dari seluruh biaya operasional tersebut diperkirakan sebesar 20 juta merupakan biaya penyusutan aktiva tetap.
M. Dari jumlah penjualan sepanjang tahun 2020 tersebut diperkirakan harga pokok penjualannya sebesar 600 juta. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik. Berikut ini adalah jawaban transaksi yang ada di atas. A. Transaksi penjualan kredit ini akan menambah akun piutang usaha dan menambah laba ditahan sebesar 1 miliar rupiah. B. Transaksi penerimaan piutang ini akan menambah akun kas dan mengurangi akun piutang usaha sebesar 700 juta. C. Transaksi pembelian peralatan kantor ini akan menambah akun peralatan kantor dan mengurangi akun kas sebesar 40 juta. D. Transaksi pemakaian peralatan kantor ini akan mengurangi akun peralatan kantor dan mengurangi akun laba ditahan sebesar 36 juta. E. Transaksi sebesar 300 juta. F. Transaksi pembelian aktiva tetap sebesar 840 juta, di mana sebanyak 445 juta akan dibayar tunai dan sisanya akan dibayar secara kredit. Akan menambah akun aktiva tetap sebesar 845 juta dan mengurangi akun kas sebesar 445 juta serta menambah akun utang usaha sebesar 400 juta. G. Transaksi pembelian bahan baku secara kredit ini akan menambah akun persediaan bahan baku dan menambah akun utang usaha sebesar 800 juta. H. Transaksi pembayaran utang usaha ini akan mengurangi akun utang usaha dan mengurangi akun kas sebesar 550 juta. I. Bank dan mengurangi akun kas sebesar 200 juta. J. Transaksi pembelian dividen ini akan mengurangi akun kas dan mengurangi akun laba ditahan sebesar 350 juta. K. Transaksi pencatatan biaya produksi sebesar 550 juta ini akan menambah akun persediaan barang jadi sebesar 550 juta dan mengurangi akun kas sebesar 225 juta. Mengurangi akun persediaan bahan baku sebesar 300 juta dan mengurangi akun aktiva tetap atau penyusutan sebesar 25 juta. L. Transaksi pencatatan biaya operasi sebesar 380 juta ini akan mengurangi akun kas sebesar 360 juta dan mengurangi akun aktiva tetap penyusutan sebesar 20 juta, serta mengurangi akun laba ditahan sebesar 380 juta. M. Transaksi pencatatan harga pokok penjualan sebesar 600 juta ini akan mengurangi akun persediaan barang menjadi sebesar 600 juta dan mengurangi akun laba ditahan sebesar 600 juta. Berikut ini adalah proyeksi neraca 2020 dalam jurnal dalam jutaan rupiah. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilakukan oleh Gaby Patricia. Berdasarkan kertas kerja penyusunan anggaran neraca tersebut di atas, maka dapat disusun anggaran neraca PT Jaya Abadi per 31 Desember 2020 sebagai berikut. Kas sebesar 455 juta, piutang usaha sebesar 850 juta, perlengkapan kantor 8 juta, persediaan bahan baku 700 juta, persediaan barang jadi 100 juta, aktiva tetap 1 miliar 700 juta, total aktiva yaitu 3 miliar 813 juta. Utang usaha 1 miliar 250 juta, utang bank 500 juta, modal saham 2 miliar, laba ditahan 63 juta, litas 2 miliar 63 juta, total pasifa 3 miliar 813 juta. Baiklah, sekian penjelasan contoh soal penganggaran perusahaan neraca dari kelompok 8. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.